Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menampilkan spill untuk hasil proses contoh program bahan bonsai sancang dari budidaya cangkok. Kita nanti lihat ya, saya akan tampilkan dua jenis untuk program bahan bonsai sancang hasil dari pecah batang dan yang satunya tanpa pecah batang. Seperti apa kita menuju ke contoh dua bahan, nanti akan saya jelaskan secara detail untuk proses pengerjaannya. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Satu contoh untuk bahan bonsai sancang ini hasil budidaya dari cangkok. Saya mencoba praktek untuk program pecah batang. Jadi sedikit saya mau spill untuk teman-teman. Untuk awal mula bahan ini saya tanam, kemudian saya proses sampai menjadi bahan seperti ini ya. Jadi ini dulu dari proses pemilihan bahan dasar dari indukan. Memang saya ambilkan setel di sini, tidak ada perencanaan untuk dari awal cabang-cabangnya, memang tidak ada ya, karena saya pengen untuk pembengkaan atau pembesaran batang utama dulu, membuat bahan dasar dulu, memaksimalkan bahan dasar. Setelah saya cangkok, saya tanam di polybag, tumbuh subur di polybag, akar sudah tembus ke dasar polybag, saya lakukan pemindahan untuk penanaman di lahan ground sini. Setelah di lahan ground tumbuh subur dengan penanaman awal saya urai, di sini saya lakukan pecah 4 bagian ya. Ini dulu ya, saya sudah agak sedikit lupa untuk bahan ini pecah batangnya. Awalnya pas pertama 4 agak sedikit lupa, sepertinya pada yang agak lebih dimensi dalam ini ya, seputaran di sini 1, 2, 3 di sini sama 4 di belakang. Tadi di video awal sudah saya tampilkan untuk menyeluruh keseluruhan untuk bahan dasar ini. Setelah saya lakukan pecah, bekas luka pecahan serpihan saya rapikan pakai karter, kemudian saya kasih salep kambium. Setelah itu dengan berjalannya waktu, kambium sudah mulai jalan ya tentunya, kemudian saya lakukan pecah lagi. Tapi untuk pecah tahap kedua saya lakukan tidak se ekstrim pecah pertama. Saya ambilkan contoh di sebelah kanan sini ya, ini tinggi sekali pecahnya. Terus yang kedua di sini, nah, sudah alhamdulillah menutup ya. Nah, setelah saya lakukan pecah tahap kedua, untuk proses pengerjaannya sama seperti di tahap awal. Untuk teknik-tekniknya saya bersihkan pakai karter bekas serpian pecahnya, kemudian saya kasih salep kambium. Setelah jalan, saya lakukan pembuatan alur tipis ya, nampak di sini sayatan-sayatan, dan alhamdulillah di sini setelah mulai tampak tumbuh besar, saya lakukan pelebaran dinding ground. Untuk teknik cara bagaimana memperlebar dinding ground pernah saya update juga untuk teman-teman. Nah, jadi setelah itu saya lakukan ini untuk sayatan kecil, bukan pecah ya. Ini saya lakukan secara bertahap juga, bertujuan untuk pembengkaan pangkal batang agar ngepen. Nah, nampak ya di sini, di seputaran sini itu terlihat sayatan-sayatan kecil, tapi di sini nanti mungkin tinggal melakukan perawatan dan pemupukan. Kalau di sini nanti ini sudah saya tidak lakukan untuk program proses pembengkaan pada batang utama, tinggal di sini nanti perawatan. Kalau pengen dibesarkan lagi mungkin untuk ke depan ini dilakukan perawatan rutin ya, setiap 3 atau 2 bulan sekali, tergantung tingkat kesuburan di atas. Kalau di atas masih mengangkat
tingkat pertumbuhan kesuburan daun tidak stuck kuning, masih hijau terus ngangkat terus, ini tidak perlu dilakukan untuk perawatan pemupukan penambahan pupuk, paling penyiraman rutinnya saja ya, setiap hari setiap sore. Toh kalau sudah seperti ini tentunya sudah di lahan ground ya, paling untuk penyiraman bisa dilakukan seminggu sekali. Oke, kita lihat untuk bahan ini ya dari sebelah sana seperti apa. Nah, kita lihat ya dari sebelah sini ya. Ini untuk proses pengerjaan tahapannya bareng dan sama ya, tentunya konsepnya. Nanti ini paling ke depan akan saya perbarui untuk media tanamnya dan saya timbun sekian. Oke, kita menuju ke contoh satu bahan yang saya lakukan tanpa pecah batang seperti apa. Nah, ini untuk satu contoh bahan yang saya proses selain dari video yang di awal ya, yang pertama tadi. Kalau ini hasil budidaya sama juga dari pemilihan indukan di lahan ground, saya budidaya cangkok. Cuman bedanya kalau ini stylenya sudah saya persiapkan sejak awal untuk percabangan, untuk cabang pertama sama di sini nanti ke depan untuk terusan ke atas. Ini dulu saya budidaya cangkok sama tanam di polybag, setelah tumbuh subur tembus akar di bawah polybag, saya pemindahan di lahan ground tanpa saya lakukan pecah. Cuman bedanya di sini yang tadi pecah batang nyampe ekstrim di atas, kalau di sini cuman saya lukai di bagian belan akar dari sebelah kanan dan kiri, saya lukai pakai pahat V. Terkena tulangnya tapi tidak pecah ya. Jadi saya di sini memang mencoba untuk dua versi, di mana pengen melakukan pembesaran batang dengan teknik pecah dan untuk proses tanpa pecah dengan sedikit pemberian alur luka di belan-belan akar seperti ini, agak sedikit dalam terkena tulang, bertujuan untuk pembengkakan pangkal batang terdekat dengan akar di seputaran sini. Ini hasilnya seperti ini. Variatif juga, saya ada contoh juga yang tanpa pecah batang, yang saya lakukan proses seperti ini juga tanpa ada pemilihan dari awal dengan dipersiapkan cabang. Memang saya pengen untuk membuat indukan untuk pembesaran batang ya. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Nah, ini ya. Contohnya dari bahan ini dari sebelah sini tanpa saya lakukan pecah, nampak masih terlihat ya untuk lukanya. Terus memang ini juga sudah saya lebarkan untuk dinding groundnya ya, untuk media tanamnya biar cepat untuk mengangkat pembesaran batang. Saya ambilkan satu contoh yang tanpa persiapan dari awal, pemilihan dari indukan tanpa cabang ya, seperti apa. Ini contoh juga ya, tanpa saya lakukan pecah, cuman saya untuk pembengkakan pangkal batang bawah saya lakukan pemahatan, masih nampak terlihat ya untuk bekasnya. Ini memang saya sengaja saya bongkar kemarin, saya kurangi beberapa akar-akar kecil karena di sini saya pengen proses untuk pembesaran dinding karpet. Jadi untuk teman-teman bebas kita berkarya, kita harus banyak praktek dan belajar di lahan dengan proses-proses yang berbeda-beda. Tentunya hasil ke depan seperti apa, teman-teman nanti bisa pilih apapun teknik programnya. Yang penting kita berkarya dan terus semangat berbudidaya. Setidaknya kita harus mencoba dan terus banyak belajar tentunya dari teman-teman yang lebih senior. Untuk bahan terakhir, satu contoh lagi, ini juga tanpa saya lakukan program pecah batang dari awal, seperti di progres pengerjaan bahan bonsai sancang yang di video kedua tadi. Di sini saya cuman lukai untuk di belan akarnya pakai pahat V, masih nampak terlihat ya. Kalau dari ini dari setel awal memang dari budidaya cangkok di lahan sudah saya ambil setel untuk
ada cabang satu yang ini nanti ke depan mungkin bogel ya tentunya. Nah, tapi saya sarankan untuk teman-teman hati-hati apabila kita melakukan pecah atau pelukaan atau membuat alur, rentan sekali terhadap ulat batang yang biasa hinggap di dalam batang utamanya. Itu memang kita harus secara berkala kita cek ya. Kita sering-sering pemberian untuk insek pakai starban, kita siram aman ya, kita siram pakai starban. Saya sering sekali untuk entah jenis ID bahan bonsai apapun, sering kali kalau saya cek banyak semut atau terkena hama tanah, saya siram pakai air starban. Apalagi untuk sancang, biasanya kalau sudah agak terlambat bisa masuk ke tulang dalam ya untuk ulatnya. Itu untuk mengatasinya bagaimana. Untuk teman-teman saya pernah berbagi juga tips mengatasi ulat pada batang bahan bonsai sancang yang sudah terlanjur masuk ke batang utama. Nanti teman-teman bisa simak untuk videonya, sudah saya berbagi juga, dan alhamdulillah sangat rekomendasi sekali ya caranya yang pernah saya bagikan untuk teman-teman, dengan cara saya bagaimana melakukan pengembangan diri, cara basmi hama terutama sancang ulat batang yang sudah masuk pada batang utama. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sedikit saya berbagi hasil daripada dua progres untuk proses membuat bahan bonsai sancang dari nol, hasil dari pecah batang sama tidak pecah batang hasilnya seperti apa. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.